Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kullu man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya pinten? 36 nggih? Oh iya, berarti hari ini akhir juz khataman, juz 9. Baik, mari Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengulang ayat 34 sampai 36. Wa ma lahum, dan mengapa. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan mengapa bagi mereka bahwa tidak Allah menyiksa mereka dan mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, dan tidak mereka adalah pelindung-pelindungnya, tidaklah pelindung-pelindungnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mereka mengetahui. Dan tidak adalah salat mereka di sisi Baitullah kecuali siulan dan tepuk tangan. Maka kalian rasakanlah siksa dengan apa yang kalian adalah kalian kafir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka agar mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, maka mereka akan menginfakannya, kemudian menjadi atas mereka penyesalan, kemudian mereka dikalahkan, dan orang-orang yang mereka kafir baik. Kita lanjut.
Kita lanjut ayat 37 sampai ayat 40. Sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, nopo kagungan catatannya Pak, Qurannya. Mau sakit? Ini belum nyala, sudah bisa baca? Sudah hafal? Oh iya. Oke. Oke. Sudah, oh ya, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا
anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Baik, kita terjemahkan. Niki mboten kegelapan Pak, yang ini. Mboten Pak. Kegelapan. Lorong selatan. Baik, kita terjemahkan ayat 37. Liyamizallahu, agar Allah memisahkan. Liyamizallah apa? Agar Allah memisahkan al-khabitha yang buruk. Al-khabitha apa? Minat thayyibi, dari yang baik. Minat thayyibi, wa yaj'ala, dan dia menjadikan. Wa yaj'ala, al-khabitha yang buruk. Al-khabitha apa? Yang buruk. Ba'dahu, sebagiannya. Ba'dahu apa? Sebagiannya. Ala ba'din, atas sebagian yang lain. Ala ba'din, atas sebagian yang lain. Fayarkumahu, maka dia menumpuknya. Fayarkumahu, maka dia menumpuknya. Jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Fayaj'alahu, maka dia menjadikannya. Fayaj'alahu, fi jahannama, di dalam neraka jahannam. Fi jahannama, ulaika, mereka itu. Ulaika apa? Hum, mereka, al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Kita baca 1, 2, 3. Agar Allah memisahkan yang buruk dari yang baik, dan dia menjadikan yang buruk sebagiannya atas sebagian yang lain, maka dia menumpuknya semuanya, maka dia menjadikannya di dalam neraka jahanam. Mereka itu, mereka orang-orang yang merugi. Kul, katakan, lilladzina, kepada orang-orang yang, lilladzina apa? Kepada orang-orang kafaru, mereka kafir. Kafaru apa? Mereka kafir. Jika yang tahu, mereka berhenti. Yang tahu apa? Yufar, diampuni. Yufar apa? Diampuni. Diampuni. Lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Ma, apa yang? Manopo? Apa yang? Qad, sungguh, salafa, berlaku. Salafa, berlalu. Salafa apa? Berlalu. Wa in, dan jika ya'udu, mereka kembali. Ya'udu apa?
mereka kembali faqad maka sungguh faqad madat berlaku madat apa sunnatul awalin sunnah orang-orang terdahulu. Sunnatul awalin apa? Sunnah orang-orang terdahulu. Kul 1, 2, 3 katakanlah kepada orang-orang yang mereka kafir, jika mereka berhenti diampuni bagi mereka apa yang sungguh berlalu, dan jika mereka kembali maka sungguh berlaku sunnah orang-orang terdahulu. Wa qatiluhum dan kalian perangilah mereka. Wa qatiluhum napa? Dan kalian perangilah mereka. Hatta sehingga la takuna tidak ada. La takuna napa? Tidak ada fitnatun fitnah. Wa yakuna dan adalah wa yakuna apa? Ad-dinu agama, ad-dinu kulluhu semuanya, kulluhu lillahi milik Allah, lillahi apa? Milik Allah. Fa'in maka jika, fa'in intahau mereka berhenti, intahau mereka berhenti. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah, fa innallaha bima dengan apa yang ya'maluna mereka kerjakan, basirun maha melihat. Basirun apa? Kita baca waqatiluhum dan kalian perangilah mereka sehingga tidak ada dan adalah agama semuanya milik Allah. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan maha melihat. Wa in dan jika, wa in apa? Tawallau mereka berpaling, tawallau fa'lamu maka kalian ketahuilah, fa'lamu annallaha sesungguhnya Allah maulakum pelindung kalian, maulakum ni'mal maula sebaik-baik pelindung, ni'mal maula wa ni'man nasiru dan sebaik-baik penolong, wa ni'man nasir. Wa in tawallaw 1, 2, 3 dan jika mereka berpaling maka kalian ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kita baca dari awal ayat 37. Kita ucapkan yang semangat semampunya. 1, 2, 3 agar Allah memisahkan yang buruk dari yang baik dan jika yang buruk sebagian atas
semuanya, maka dia menjadikannya di dalam neraka jahanam. Mereka itu orang-orang yang merugi. Katakanlah kepada orang-orang yang mereka kafir, jika mereka berhenti, diampuni bagi mereka apa yang sungguh berlaku, dan jika mereka kembali, maka sungguh berlaku sunnah orang-orang yang terdahulu. Dan kalian perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, dan adalah agama semuanya milik Allah. Maka jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan Maha melihat. Dan jika mereka berpaling, maka kalian ketahuilah sesungguhnya Allah pelindung kalian sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Tawal, kalau ta itu mereka, kalau ini tu baru kalian. Jadi tuwalu kalian, kalau tawallau mereka. Nggih. Baik. Tawallau mereka berpaling. Nggih. Terakhir keterangannya sampai mana, Bapak Ibu? Al-A'raf 203. Baik. Kemarin kita membahas tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat yang utama, Bapak Ibu. Paribasane ngeten nggih. Awake dhewe iki bacaan liyane, bacaan sholat niku mboten tek fasih umpamane. Tapi jangan sampai Al-Fatihah tidak fasih. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu intinya sholat, ruhnya sholat. Ya. Jadi kalau Al-Fatihah pun mboten leres, mboten lancar, mboten fasih, tajwidnya tidak tepat, maka sholatnya menjadi juga tidak sempurna. Makanya diusahakan Al-Fatihah betul 100%. Betul 100, benar-benar betul 100, betul benar 100%. Oke, jangan sampai ada kelirunya. Baik, nyun sewu Bapak Ibu, Al-Fatihah panjenengan sampun sami leres napa dereng?
perlu ada testimoni atau dijajal salah setunggal apa salah kali? Salah kabeh, boten insyaallah. Baik, nggih, tolong jenengan yang ikut tahsin itu ditularkan ke teman-teman yang belum tahsin, terutama bacaan alfa. Jangan sampai ada yang pendek dipanjangkan. Kadang-kadang begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penake kan dune didawakne. Iyyaka na'budu wa terus siratal ladzina an'amta itu harus jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ainnya juga jelas. Alaihim, coba. Ai'au ba'au'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a an'amta. Niki wonten sing an'amta. Wonten sing an'amta. Nggih. An'amta ain. Ghairil gha coba. Gha. Kalau tadi a sekarang gha. Ghaghizu. Bagh. Ghughan. Ghani ghaghna. Minal mughni. Maghighan. Ghanigha. Jadi gha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh melendung, tidak boleh tidak boleh niku kalau menurut ahli qiraat salah kafrah. Khotok murakab, salah yang bertumpuk. Tidak boleh melendung, tidak boleh, tapi coba dudau Dhanil minal mudni Mawdidan dhanil. Oke. Si itu juga bukan begitu kan. Nggih, pokoknya niki sanes tahsin begini. Pokoknya jenengan kalau merasa Bapak Ibu, kalau merasa ada kekurangan maka belajarlah. Awake dhewe iki salat lho niki. Urusane napa? Niki lek mek ra duit ngene urusan mburi. Tapi lek urusan salat jangan main-main. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bukan berapa lebar tanahmu, bukan apa merek mobilmu, bukan cantik apa tidak istrimu, berapa golonganmu, tidak. Yang ditanya pertama kali adalah sholatmu. Ternyata sholatnya dicek, loh ini kok ruwet kabeh sholatnya. Napa nih ya Allah, Fatihahnya ternyata Fatihahnya banyak yang salah. Ya Allah, ngeten loh Bapak Ibu. Intinya selama kita sudah mau belajar kok sik panggah salah, ya niku dimaklumi. Yang ndak dimaklumi itu lek wis salah tapi ra gelem. Niku awake dhewe iki lek karo koncone mobil anyar semangat nek nyebutnya apa aku ya tuku mobil kaya ngono kae.
Ibu-ibu yang ngono. Jadi gini Bapak Ibu, awake dhewe iki melek kuwi. Melek napa melek? Kok pengen? Melek. Bukan iri. Napa melek? Sir. Jadi melek, melek aja lah. Kayaknya enggak pas semua itu. Sir apa enggak? Melek itu lek saged nggih. Melek niku hanya untuk dua perkara. Boleh melek tapi kanggone rong perkara. Liyane rong perkara ki ora oleh melek. Napa niku? Yang pertama, melek kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian orang itu rajin sedekah. Melek orang kok melek sugih tapi melek lomane. Nggih, oh aku yo melek karo tanggonya sugih. Bukan sugihnya tapi sregepe sedekah. Bapak Ibu sampun sregep sedekah napa dereng? Ora duduh-duduh Pak Ustaz. Ya ndak usah duduh-duduh. Tapi yang tahu kan kita sendiri toh. Ya Allah. Yang pertama melek yang gone wong sugih sing sregep sedekah, sing luman. Yang kedua melek yang gone wong pinter sing gelem mulang. Pinter ngamalne lek pinter ngamalne mulu rasah melek. Wonten tiyang pinter, Pak. Komputer berjalan, kamus berjalan, tapi melecing ilmu. Dia itu pinter jenius tapi ilmunya di pek dhewe ora gelem diwarahne wong. Aku warana to. Eman. Piye carane? Ya ngono, golek liyane. Lah, ini milike kuwi, melek iki yang bukan hanya ilmu agama, apa saja. Ilmu kan semua ilmu itu ilmu Allah Bapak Ibu. Ilmu agama, ilmu eksak, ilmu pasti, semuanya ilmu Allah. Maka harus melek kepada orang yang dititipi ilmu agama atau ilmu yang lain dan dia mau ngeten Bapak Ibu. Jenengan kalau kagungan ilmu terus jenengan amal nih, niku dados jariah panjenengan gitu. Jariah loh Pak. Jariah niku urusane napa? Urusane karo pahala sing terus milih meskipun kita sudah loh, orang itu kalau sudah mati dia tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa golek pahala. Kecoba dia berinvestasi. Investasinya apa? Satu, ilmu sing diamal. Jenengan kok punya ilmu, jenengan warahne wong, jenengan tuduhne tiyang, niku akan mengalir terus selama ilmu itu diamalkan sama orang. Ya Allah, kula ngeten iki ngenteni besok ning akhirat. Ngenteni keng jenengan. Ya mek karek dhisik endi ngoten mawon ya. Nggih, makanya ngeten Pak. Ya Allah, mugi-mugi kula ngene iki ngulang ngene iki ya ikhlas, mugi-mugi lho nggih. Nyandungane Bapak Ibu. Masalah kula mboten ikhlas, kula mboten angsal napa-napa. Kula wira-wiri ngalor ngidul ngetan ngulan marai ngaji ngoten niku lek kula mboten ikhlas Bapak Ibu. Ada unsur-unsur dunia yang saya pikirkan. Betul-betul bukan mengharap ridha Allah. Selesai tidak ada gunanya. Waktu karo wong infak ngono kuwi. Pengen dilem, pengen pamer. Bukan karena lillahi ta'ala. Ora oleh apa-apa tuno. Nindakne haji umroh. Kemudian pengennya dilem, dipamerne wong ki lho aku kaji aku umroh. Entek resik pahalane Bapak Ibu. Makanya syarat gitu. Pernah kan kita sampaikan syarat diterimanya amal itu yang paling utama adalah ikhlas itu biarlah Allah yang melihat, biarlah Allah yang tahu. Ra didelok wong ra apa-apa. Kok jenengan wis berusaha ikhlas kok kemudian keruan uang, keruan menungso, ya sudah. Ikhlaskan aja. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ini ikhlas ini penting banget karena tidak ada gunanya amalan tanpa keikhlasan.
muspro, tuna, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Baik, sekarang tadi kita sampaikan ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, kemudian sedekah jariah, kemudian anak yang kuwi awake dhewe tinggal donya sing diarep-arep ya telu kuwi. Ilmu sing diamalno, sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang kemanfaatannya jangka panjang. Jenengan ikut-ikut bangun masjid, jariah itu. Tapi kalau jenengan mamane gawani kula berkat, kuwi ora jariah. Ya sedekah ya hadiah lah ya. Jenengan mamane ngeteri tangga berkat nggih. Ya yo tak nggih berkat, tak nggih sego. Niku sedekah, mamane tanggane jenengan itu orang yang miskin tidak punya. Ya tak nggih berkat. Itu sedekah. Tapi bukan jariah karena jangka pendek manfaatnya dimakan alah paling lebih jam luwe. Beda kalau jenengan bangun masjid, bangun pondok, bangun maslahat kepentingan umum dan dirasakan oleh orang banyak. Tanahin jenengan, umpamanya jenengan wakafnya damel kuburan. Loh, enggak, kuburan Islam yang penting. Ya Allah, bismillah, ini aku duwe lemah ki tak anulah tinggi kuburannya ra apa-apa. Masya Allah, niku luar biasa Pak. Tadi orang bangun masjid loh jariah itu. Tanah kita digunakan untuk makam ngubur orang banyak itu juga luar biasa. Makanya ingat loh Bapak Ibu, harta itu cuman titipan. Harta yang sebenarnya yang kita miliki itu adalah yang kita sedekahkan itu. Yang jenengan kita belikan baju, kita belikan mobil itu tidak kita bawa mati. Ya rusak, ya ora digawa sing digawa mati bondo sing disedekahno. Kita berdoa semoga kita semuanya menjadi ahli sedekah. Semampunya, sekuatnya, tidak usah, jangan melebihi kemampuan. Jadi sak kuate, sak mampune. Jarang tak ikhlas Pak Ustadz, yo alon-alon. Sisi kok ikhlas dewe. Insya Allah. Sementing latihan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka kalian dengarkanlah dengan seksama kepadanya, dan kalian diamlah agar kalian mendapatkan rahmat atau diberi rahmat. Baik, judul kita hari ini adalah Min adabistima'il Quran wa dzikir. Judul kita adalah adab mendengarkan Al-Quran dan adab zikir. Adab mendengarkan Al-Quran dan adab zikir. Sampun? Wah. Bapak Ibu, di ayat tadi bahasanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Coba dibaca apa ini? Fastami'u artinya apa? Dengarkan. Coba. Di dalam bahasa Arab, mendengar itu adalah sami'a, yasma'u. Kalau dengarkanlah isma. Napa Bapak Ibu? Pokoknya kalau ceramah jenengan rame dewe. Saya bilang isma. Artinya apa? Dengar. Isma, dengarkan. Lah, kenapa dalam ayat ini tidak mengatakan fasma'u, tapi menggunakan kata fastami'u? Kalau isma itu dari kata sami'a yasma'u, mendengar. Isma, dengarkanlah. Tapi kalau fastami'u dari kata-kata
Istama'a yastami'u, istami'. Nah, ketika Al-Quran dibacakan, itu adabnya perintah Allah kepada kita adalah fastami'u. Ketika Al-Quran dibaca, maka fastami'u. Apa fastami'u? Dengarkan. Coba kita lihat keterangannya. Istima' itu akhassu minas sam'i. Kata istima' itu lebih spesifik, lebih khusus, lebih ditekankan daripada kata isma, sama. Berarti ketika Al-Quran dibaca, itu betul-betul mendengarnya bukan hanya mendengar biasa, tetapi apa? Tetapi mendengarkan dengan fokus. Jadi tidak cuma mendengar. Niki wonten adan ya. Jenengan mendengar ini? Ya, kuwi jenenge sama. Tapi ketika saya ngomong begini, jenengan istima. Aku ya krungu atan yang jowo kae, tapi aku fokusku ngrungokne Pak Anang. Namanya istima. Napa? Istima niku ngrungokne fokus. Ngoten nggih Bapak Ibu ya? Baik. Istima niku mendengar fokus. Kemudian yang kedua, kosakata yang kedua, wa'ang situ. Coba kita lihat ayatnya. Fastami'u, dengarkan dengan fokus. Napa wa'ang situ? Diam. Coba kita lihat keterangannya. Wal insatu as-sukutu li ajli istima' hatta la yakunu syahil anil ihata bi kulli ma yaqra. Diam itu insat wa ansitu artinya apa? Artinya diam yang itu menunjang fokusnya pendengaran. Jadi mendel diam yang itu menunjang fokusnya. Karena kalau mendengar dengan fokus kok muni, berarti ora fokus engko kalian. Jadi diam yang kemudian mendengar itu apa ya? Membantu fokusnya pendengaran. Jadi yo mendengar dan diam supaya mendapatkan hasil yang baik dari pendengaran itu. Baik. Ya Allah, ngapunten dereng kula terjemah ya Bapak Ibu. Mendengarkan Al-Quran dibaca. Kita baca dulu, nanti pelan-pelan kita terjemahkan. Maksud ayat itu bagaimana? Wa idza quri'al Qur'an 'alaikum ayyuhal mu'minun. Ketika Al-Quran dibacakan kepadamu wahai orang-orang yang beriman, fashulahu, maka fokuskan pendengaranmu, dengarkanlah. Untuk apa? Mendengar itu untuk apa? Tujuan mendengarkan Al-Quran Bapak Ibu? Halo? Jenengan diperintahkan oleh Allah untuk mendengar dan apa tujuannya? Litatafahamu ayatihi wa ta'tabiru bimawa'idhihi, supaya kalian, kata mufasir, supaya kalian memahami ayat yang dibaca. Jadi diam mendengarnya kita itu supaya kita paham. Jenengan kalau Quran dibaca, mendengar dan diam, paham apa betul? Loh, padahal tujuannya mendel kalau midanget niku supaya maaf ya. Yang kedua, wa ta'tabiru bimawa'idhi, supaya kita bisa mencerna nasihat yang disampaikan. Paham, tur nasihat-nasihat itu bisa kita pahami dan kita amal. Betul Bapak Ibu? Kemudian diam untuk apa? Diamnya itu untuk litaqiluhu, supaya kita berpikir. Wa tatadabbaru, angen fala talghaw fihi fala taqilu. Lek omong dhewe masalah jelas ki ora iso angen-angen. Baik. Maaf Bapak Ibu. Quran ini turun di mana? Di Mekah Madinah. Mekah Madinah waktu itu berbahasa apa?
Quran turun pakai bahasa. Kalau orang Mekah Madinah mendengar Quran dibacakan, kira-kira paham apa mboten? Lek tiang kelutan diwacane Quran paham apa mboten? Ya Allah. Ya duka bejo, duka napa ya Pak Ibu? Aku ora muni cilaka lho ya. Ya bejone wong Arab ya Bapak Ibu. Tiang Arab niku kula wastani bejo niku to napa? Bahasa mereka adalah sama dengan bahasa jadi Quran diwaca niku langsung paham. Maksudnya ngeten Pak. Maknane terjemahane, lek tafsire ndak. Maksudnya terjemahnya paham. Jadi karena itu bahasa mereka. Tapi kalau penduduk Kelutan dan sekitarnya dibacakan Al-Quran kan ngapunten kebanyakan belum. Tuh kok sing bejo sing Arab apa sing Kelutan nih? Ya Allah, saya katakan sing bejo sing neng Kelutan jenengan itu bejo dianget pakai nget. Kenapa bejo? Karena effort jenengan, usaha jenengan, perjuangan jenengan lebih besar Pak. Wong Arab renek pelajaran terjemah ini keren. Nggak ada. Tiang Arab niku ora kate terjemah. Jenengan padosi mulai dari ujung barat Maroko sampai timur Irak, nggak ada terjemahan. Ini yang Kelutan nih ya. Lo iki usaha Pak. Jenengan harus teriak-teriak ngoten niku. Pengajian sing bengak-bengan ya terjemah ya karo tahsin lah ya. Iya sing bengak-bengok. Liyane kan pengajian lainnya kan yo mendel midanget keturun. Ngene iki arep turu kegrebeken koncone ra sida turu. Jadi usaha yang kita lakukan semakin besar timbang wong Arab. Makanya lek wonten tiang Arab kok faham Quran biasa. Kok wonten tiang Arab apal Quran? Dan lari-lari Palestina niku umur 7 tahun pun apal Quran loh. Makanya ndak wedi mati mluwintengi tentara Zionis. Bareng yang Zionis ditembak dar. Wis ra wedi wong apal Quran. Makanya awalnya dewi kan wedi mati rong sesamae bubuane. Nyawa Pak sampean wedi mati Pak. Urung jangankan apal Pak maca sik blek-blek Pak. Itu termasuk mungkin salah satunya penyebab kita takut mati. Kayak aku kok sampe neng alam kubur ditakoni nek maca Quran lancar ora? Itu kan salah satu sebab ada wedi mati. Kayak engko sampe aku ditakoni neng alam kubur nek aku maca Quran sik berkat-berkut kleru kabeh. Nyapa sing panjang kok waca cendek, sing cendek kok waca panjang, sing idhar kok waca ikhfa, sing ikhfa kok waca ikhlas. Ngapura ya Allah. Kula khilaf ora nek khilaf-khilaf ning kene. Ya Allah. Mungkin itu yang menjadikan salah satunya kita takut mati, Pak. Sangune. Ya Allah, mugi-mugi kanthi ngaji ngeten iki terus niki hidup-hidup nggih nyicil ngebeki anu nggih. Ngebeki adae nggih sangu benjing ngadep tengah ngarsanipun Allah ya Bapak Ibu nggih. Makanya alhamdulillah ngene iki ade kudu muarem Bapak Ibu iso saged ngaos niki janji Allah. Iki nggih sangu iki. Nggih ngaji niku mboten sangu mati, mboten namung sangu mati tapi juga sangu hidup. Apa sangu hidup? Hidupnya lebih terarah, lebih teratur, tenang. Sangu mati. Nah ini salah satunya. Lah wong Quran itu nanti datang di hari kiamat itu dalam dua kemungkinan. Siji jongkok nih yang neraka, sing loro geret yang swarga. Jenengan pilih pundi? Lek pengen digeret yang swarga, baca Quranmu, fahamono amalkan Pak. Ayo Qur'ane diwaca, difahami. Loh, penting tuh Pak Ustaz memahami. Loh, gimana dapat petunjuk lek paham? Makanya perilaku masyarakat Islam di Indonesia ini
bodoh ra manut Quran. Kenapa? Karena Quran mek diwaca. Mek ngapa tuh digoleki pahalane. Tapi gak paham, karena ndak paham akhirnya perbuatannya menyelisih yang itu sering kami sampaikan. Yang apa lek wayah pemilu saling money politik. Masalah Qur'ane mek diwaca tok. Ayatnya jelas loh Bapak Ibu. Ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Merebut hak orang kuwi jenenge padha karo memakan hak milik orang. Yang satu ini Masya Allah luar biasa, memang pantas iki dadi wakil rakyat. Orangnya berintegritas, memang isi tasir rata duwe, berintegritas, jujur, adil. Mek gara-gara raiso nyangoni wong, memang dia tidak mau. Saya tidak mau Pak nyuap orang. Kenapa? Saya takut tidak berkah, karena itu dosa. Sing liyane bandar narkoba. Pokoknya pelaku, pokoknya tidak jelas. Dia punya uang. Sebelum subuh menyerang, serangan tahajud. Sing dadi sing tepak ra nyangoni apa sing ndak tepak sing nyangoni? Kalau wong Islam Indonesia iki gelem maca Quran, diangen-angen, dijalani, dimamalne, duit suap niku ndak payu Bapak Ibu. Ora enek sing belum disuap. Ya iki nyoblos ya Pak. Mah. Nyoblos mboten. Kenapa? Saya lebih takut dengan neraka. Wedi ambek neraka, Pak. Loh, lek Quran mek diwaca tok, ya wis ngono tok. Pak enak-enak ae diwaca tok, ngapunten. Makanya Quran harus difahami, paham terus diamal Bapak Ibu. Ya Allah. Nah, kami sampaikan, kita ini lebih beruntung lahir di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini usaha kita panjang, Pak. Jalan tasik kemutan, riyen, zaman riyen. Saat ini kan pun sami sakit mau Quran nggih. Jalan tasik kemutan jalan pertama belajar Quran. Alif fathah, alif kasroh, alif dhammah, padahal keru. Alif itu tidak bisa di fathah, alif tidak bisa di kasroh, alif tidak bisa di dhammah. Alif itu bisanya hanya disukun. Yang bisa fathah kasroh dhammah hanya hamzah, bukan alif. Alif niku namanya huruf mat. Huruf mat itu mesti mati, Pak. Alif enek fathah itu berarti hamzah, harus ada hamzah di atasnya. Karena alif tidak bisa di fathah kasroh dhammah. Titik. Lah wong lek maring Mbah Mbien, yes muga-muga Mbah Mbien ngertine ngono. Mugi-mugi dipun ngapura dening Allah nggih. Mugi-mugi dados amal jariah guru-guru kula panjenengan sedaya nggih. Awal dikit awal Pak. Ba ta'ata. Lah Iqra 1 itu. Ba ta'ata. Nggih. Semoga ngatur-ngatur niku. Lah orang Arab ndak ada yang alif fathah, enggak ada Pak. Bisa. Yo, mereka lebih cepat belajarnya. Kalau kita kan prosesnya, jenengan sing awal-awal belajar tahsin ini kan yang ngoten. Allah sampai ustadz tensi munjuk. Iki muridku sitok ya, karena memang belajar di usia tua itu berat. Nggih, jenengan yang di usia tua lagi belajar nggih. Nggih harus menyadari nggih Pak, Bapak Ibu. Oke, baik. Orang Arab tidak pakai. Kita belajar seperti itu bareng itu ya. Kalau zaman dulu Iqra ya 1 2 3 4 5 6. Setiap kenaikan ada lah. Ya Allah. Kalau ben tahu diri sudah yang pendopo tahun 90 berapa itu. Ngarem Pak. Saurunge dimunakosah dhisik. Wih, munakosah yo ngadepi malaikat Israil Pak. Kereng sing nguji niku. Untuk bisa wisuda di pendopo harus munakosah dulu di SMK Muhammadiyah zaman sakmonten. Nah itu rumah sekolah temenanan ngoten Pak.
Tenanan di semeni digetahi biasa cah saiki belajar ngono semeni sesuk mutung ora mlebu. Nanti ora mlebu. Anu Pak, mutung digetahi Pak. Nek cah sakniki memang mentalnya aduh. Karena yang wong tuane biasanya dimanja memang harus kudu ditanamkan jiwa yang kuat Pak, anak-anak kita itu. Padahal yang akan dihadapi di masa yang datang lebih berat daripada yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Baik, apa yang kita usahakan untuk bisa memahami Al-Quran lebih makanya pahalanya lebih kata. Baik, kita lanjut. Famanistama'a, siapa yang fokus mendengar dan diam, karena jabirun ayyafham wa yatadabbar. Siapa yang mendengar dengan fokus dan diam, maka seharusnya dia itu makanya jenengan belajar terjemah supados nopo? Ngoten lho Pak. Kayak sampun apa dere? Nggih, on the way. Proses. Ya Allah, sedikit malih. Bapak Ibu, adab mendengarkan Al-Qur'an. Saya dikatakan, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam dan beradablah. Maksudnya apa? Betul-betul fokus mendengar dengan diam dan khusyuk. Apa Bapak Ibu? Itu yang saya sampaikan. Khusyuk itu fokus tadi loh. Fokus, makanya sholat khusyuk itu sholat yang fokus. Kalau kita tidak paham bacaan imam, dengarkan bacaan imam, ikuti bacaan imam, walaupun tidak paham. Untuk apa? Roja'an anturhamu minallahi. Alasannya satu Pak, awake dhewe iki mendengar diam khusyuk niku ben apa? Ben pinaringan rahmate Allah. Jadi kalau kita Al-Quran dibacakan, kita dengar, kita diam, kita akan mendapat rahmat dari Allah. Mau rahmat enggak? Bapak Ibu ingin rahmat enggak? Pengen enggak? Kalau pengen dirahmati Allah, maka ketika Quran dibacakan, dengar dan diam. Dengar, diam, fokus. Lah dereng paham Ustaz. Wis toh, pokoknya dengar, diam. Dimanapun Quran dibacakan, diam, dengar. Sampai ketika sholat Pak. Ketika sholat itu imamnya maca Quran, dengar, diam. Ini berlaku untuk setiap kondisi dan keadaan. Makanya lek imam maca kayak awake dhewe melok maca, kuwi berarti ndak patuh karo ayat iki. Lah terus pripun Pak Ustaz? Lah imamnya maca terus ya Pak Ustaz. Cari waktu-waktu dia diam. Belas mboten wonten menenge Pak Ustaz. Lek imamnya betul-betul ndak ada waktu untuk jeda, tidak memberi kesempatan kita untuk membaca, ya sudah. Nah, pilih Pak. Yang maaf ya, memang ini ikhtilaf Bapak Ibu. Ini termasuk perbedaan fikih. Tapi mohon maaf, ketika kita mengarah kepada ayat ini, ketika ada dibacakan Quran, maka kita wajib diam, fokus mendengarkan. Mau imam mau Al-Fatihah, kayak jenengan muaos piyambak. Setingkat membaca doa iftitah. Allahu Akbar, imamnya wis alhamdulillahi rabbil alamin. Jenengan jangan memaksa. Piye Fatihah jenengan? Ini wajah tu atau Allahumma ba'id atau kabiro. Jangan diam. Lah terus mau saya kapan Pak Ustaz? Nanti setelah waladhdallin. Amin. Tolong imam kasih kesempatan sedikit untuk makmum membaca Al-Fatihah. Imame gak ngei kesempatan waladhdallin amin, langsung qul huwallahu ahad. Lah makmum wis arep bis. Lah kok wis qul huwallahu ahad, ya sudah. Engko lek enek apa-apa nang akhirat, lha nyapa ora tau maca Fatihah. Lah imame kesau sumawon. Tolong dikasih jeda sedikit supaya makmum membaca Pak. Lah umpama jenengan para makmum kok mau Fatihah di antara waladhdallin amin majelis itu sik teko maliki yaumiddin kok imam sampun inna a'tainakal kautsar, dia sudah berhenti. Jangan memaksa sik teko maliki yaumiddin kok lanjut nih iya karena butuh, padahal sing imam juga udah baca. Begitu Bapak Ibu. Hadisnya apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih.
Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti. Wis tolek enek kurang-kurang nih sing nambeli sinten Pak? Makanya imam itu kan tambah-tambah. Ada yang datang imam wis Allahu Akbar rukuk, jenengan ora usah maksa-maksa Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sujud dhisik mangke. Terus dia Pak Ustaz datang langsung Allahu Akbar ikut rukuk. Jenengan sempat mau Fatihah napa mboten? Terus piye Fatihah jenengan? Pasrah bungkuan. Kok Ustaz imam? Ustaz yo karan dadi ustaz imam kok. Kare imam nggih lek sok-sok ustaz imam ya pasrah karo ustaz. Ngoten lho nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu, masyaallah. Baik. Rajaan anturhamu minallah, ben dirahmati. Pun niki kula tutup. Rahmat itu kemarin kita sampaikan artinya ada tasik kemudian. Yang pertama rahmat itu artinya ampunan. Lek pengen di ngapura Allah ketika Quran dibacakan dengar diam artinya apa rahmat? Ampunan. Ampunan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, rahmat itu artinya kasih sayang. Napa? Kasih sayang. Rahmat niku ampunan. Rahmat itu welas asih Allah. Sing nomor 3 rahmat itu bonus. Napa Bapak Ibu? Bonus Pak. Bonus niku perkara sing awake dhewe ndak nyono-nyono. Ya Allah, kula niki padahal nyuwun kula niku Avanza lho ya Allah. Lah kok dingai Fortuner Apache. Helikopter ya Apache. Kula niku padahal ya Allah standar istri kula niku padahal kula niki sing sedengan mawon ora tek putih, ora tek bunda kok dinge putih gedhe dhuwur. Bono. Kula niku padahal target niku lho badhe ngapale Quran juz 30. Nah kok dening Allah didadekne Quran 30. Napa niku? Nggih, bonus. Masyaallah. Nggih, dadi niku artine 3 niku, rahmat niku 3 niku. Ampunan, kasih sayang, ya Allah, alhamdulillah. Dan perlu diingat Bapak Ibu, awake dhewe besok iki iso nyemplung mlebu swarga gara-gara rahmate. Salah satunya lek Quran diwacane ya didengarkan, fokus dengar. Niku mangke insyaallah dimesakne ambek Allah. Sampeyan piye Kang? Duka niki nasib kula dereng jelas. Oh ya wis. Sareng awakmu ki sregep ngajine Rahman ya. Loh, jangan meremehkan ini ngaji niki so. Insyaallah lah, yang penting niate ikhlas lillahi taala. Niki mangke iso ndadekne adik mencolot yang gone swarga. Quran tadi iso geret, iso jong geret kanggone pembacanya, pembaca pendengar yang mau angen-angen sak maknane. Jongkrok kanggone wong-wong sing satu tak pernah mau membaca Al-Quran. Jadi Quran iki ora tau diwaca. Memang ra iso. Yang kedua, untuk pembaca Al-Quran tapi gak ngamal. Jadi jangan merasa seneng dulu wis gaene maca Quran Bapak Ibu. Loh, diwaca ngapunten nek gak diamalno ya jongkok. Nauzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang rajin dan benar dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang penting usaha nggih Bapak Ibu. Kok panggah blekak-blek ugra terus berarti memang nasib. Yang penting usaha. Ngoten lho, yang dilihat usaha kok bukan hasil. Yang penting usaha pol-polan maksimal, insyaallah Allah paring rahmat. Maka kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.